Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra, saya kelas B5. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, yaitu berbakti. Atau dalam kata lain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Para saudaraku, selain kita mempunyai kewajiban ibadah yang sesungguhnya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Di sisi lain, kita hidup di dunia ini juga punya kewajiban-kewajiban yang lain. Salah satunya ibadah itu, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Para saudaraku, ada dua hal yang tidak bisa kita tunda-tunda lagi hidup di dunia ini, yaitu tentang amalan. Yang pertama tentang amalan. Karena hakikatnya manusia itu nanti akan kembali kepada Allah dan yang diminta adalah amal perbuatannya. Apa yang dia amalkan, itulah yang akan dia dapat. Kalau di dunianya dia beramal yang baik, ya tentu akan dibalas dengan kebaikan berupa surga. Kemudian yang tidak bisa kita tunda lagi para saudaraku, yaitu tentang berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua ini tentunya kita harus sadar, ya, mumpung orang tua kita masih ada, yuk kita sama-sama bahagiakan kedua orang tua kita. Karena begini saudaraku ya, umumnya anak-anak itu akan memikirkan tentang orang tua, menyesali betapa besarnya jasa orang tua kepada dirinya ketika orang tua itu sudah tiada, sudah tidak ada lagi hidup di dunia, artinya sudah meninggal. Baru menyadari, ya, menyadari betapa besarnya jasa orang tua kita. Maka dari itu, selagi orang tua kita masih ada, yuk kita bersama-sama saling mengingatkan untuk selalu berbakti, taat, takdim, dan membahagiakan kedua orang tua kita. Terus pertanyaannya, bagaimana Pak? Bagaimana Mas? Ketika orang tua kita tinggal satu atau sudah meninggal, ya setidaknya kita bahagiakan kedua orang tua kita dengan kita menjadi anak yang solih, anak yang solihah, yang bisa mengirimkan doa-doa yang baik kepada orang tua kita. Dengan kita berbakti pada orang tua kita, ya, tentu itu adalah salah satu kunci kita untuk masuk ke dalam surga. Karena ada dalil yang menerangkan bahwa surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Bagaimana caranya kita untuk masuk ke dalam surga? Tentu kita harus membahagiakan dan berbakti kepada orang tua kita, terutama pada ibu kita. Saudaraku, kita harus sadar ketika kita mau melakukan apapun, kita usahakan untuk bisa mendapatkan ridho, izin dari orang tua kita. Karena di sana diterangkan bahwa ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua. Dan marahnya Allah itu juga berada pada marahnya orang tua. Maka kesimpulannya adalah bahagiakan orang tua, takdimlah pada orang tua, dan jangan pernah membuat orang tua kita itu marah sehingga memurkai kita, melaknat kita. Itu menegaskan bahwa benar adanya bahwa surga di bawah telapak kakinya ibu. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena berbakti pada orang tua itu merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisinya Allah. Karena orang-orang yang soleh zaman dahulu pun berlomba-lomba demi meraihnya. Dan orang-orang yang beriman juga menghabiskan waktu mereka untuk memperoleh keutamaan
birrul walidain. Saudara mungkin masih ingat tentang kisah 3 golongan yang terjebak di dalam gua. Nah, salah satu dari mereka itu mempunyai amalan andalan, yaitu sering berbakti pada orang tuanya. Sering memberi air susu dari tempat dia menggembala untuk orang tuanya. Dia rela anaknya tidak makan, tidak minum, kelaparan, kehausan demi orang tuanya karena saking mengutamakan orang tuanya. Itu termasuk contoh yang solid. Nah, dengan kejadian itu, ketika dia kepepet, berdoa kepada Allah, doanya mustajabah, dikabulkan. Seketika pintu gua yang menutup, batu besar yang menutup pintu gua itu bergeser, ya, sehingga bisa melihat cahaya matahari. Itu termasuk keutamaan yang dicari oleh orang-orang solid di zaman dahulu. Terus kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua? Nah, cara kita berbakti pada orang tua salah satunya adalah kita bisa lemah lembut, perhatian kepada orang tua kita, terutama saat berbicara. Kalau orang Jawa bilang itu bisa unggah-ungguh, bahasa Jawa, Jawa halus, ya kan, boso, ya, nje, dalem, iya, kenapa, ya, begitu. Jadi jangan pernah berkata kasar kepada orang tua kita. Berusaha bahasanya yang lembut. Dan yang perlu dipahami lagi, kita jangan pernah mengecewakan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita kecewa sehingga meneteskan air mata karena kecewa terhadap apa yang kita lakukan kepada dirinya. Karena dalam hadis diterangkan, barang siapa yang membuat air matanya ibu menetes ke bumi karena kekecewaannya terhadap anaknya, maka surga haram bagi anak tersebut. Bisa kita bayangkan. Kalau kita haram masuk ke dalam surga, berarti halal kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah kecewakan orang tua, tapi buatlah air mata ibu menetes karena bahagia melihat kesolehan kita, kesolehannya kita, kebaikan kita, keberhasilan kita. Jangan kecewakan orang tua kita. Di dalam hadis Bukhari diterangkan, Ibnu Umar pernah menegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang sangat besar. Seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa ketika orang tua itu sudah meneteskan air mata karena kecewa, maka haram baginya surga. Ini menegaskan saking durhakanya anak tersebut, sehingga tidak lagi masuk surga, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa orang tua kita itu adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Para saudara, ada sedikit cerita. Dulu ada seorang sahabat yang pernah tawaf di Baitullah dengan keadaan payah, menggendong ibunya. Setelah selesai mengerjakan tawaf, kemudian rajul itu bertanya, "Wahai Nabi, apakah dengan saya menggendong ibu saya dan saya mengerjakan tawaf seperti ini sudah bisa membalas jasa saya?" Kata Nabi, "La, tidak. Belum, walaupun setetes air susu ibu yang pernah kamu teguk. Walaupun hanya satu ngedenan saat ibu melahirkanmu." Para saudaraku, itu menegaskan bahwasannya betapa besar jasa orang tua kita, khususnya ibu, yang tidak akan mungkin bisa kita membalasnya. Upaya kita, usaha kita adalah dengan kita menjadi anak yang solid, anak yang berbakti, anak yang nurut sama orang tua, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Sekian dari saya.
Apabila di dalam saya menyampaikan ada kekurangan, tutur kata yang kurang enak didengar, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.